menyerahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Engkau Tuhan yang menjaga memelihara setiap kami, yang menolong kami. Tuhan, Engkau membawa setiap kekasih ini pada jalan-jalanmu, dan Engkau tolong kami, kuduskan setiap kami, kuduskan kekasih-kekasihmu ini dan layakkan untuk mendapatkan kebaikan hatimu. Engkau beri mereka pertolongan, mujizat dan keajaiban. Hamba meminta kepadamu Tuhan, tolonglah kekasih-kekasihmu ini, Engkau jawab doa pergumulan mereka. Demikian kuduskan atmosfer dan segala peralatan yang ada, Engkau kuduskan dalam nama Yesus, dan layakkan kami untuk saat pelayanan ini. Roh-Mu Tuhan bekerja untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Demikian hamba buka pelayanan doa Sion Family dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 2-4. Sekali lagi Lukas 11 ayat 2-4. Perikop memberikan judul hal berdoa. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan. Ya, sudah 3 kali kita membaca bagian firman ini tentang doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Kita sudah membahas bagian di depan dan kita sampai kepada bagian di mana Tuhan Yesus mengajar kepada murid untuk berdoa meminta pengampunan. Dia mengajar untuk murid-muridnya meminta agar Bapa mengampuni dosa mereka. Ampunilah kami akan segala dosa kami, sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di bagian yang lain, orang menulis kesalahan. Sebagai seorang yang pernah menimba ilmu di S1 Fakultas Hukum, saya paham perbedaan antara kesalahan dan dosa. Kalau kesalahan terlalu ringan, yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah dosa. Hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh orang, siapapun itu. Artinya, kejahatan itu yang disebut dengan dosa, kejahatan yang disebut dengan dosa, ini yang dimaksud Tuhan untuk kita minta pengampunan. Meminta ampun kepada Bapa dengan syarat bahwa kita juga mengampuni orang yang bersalah. Orang yang bersalah kepada kita. Ini syarat. Nah, ada orang-orang yang berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Gereja-gereja itu membuat doa ini di Protestan, di Katolik. Mereka membuat doa seperti ini. Tetapi mereka lupa bahwa yang dimasukkan Tuhan Yesus ini adalah dosa, bukan kesalahan. Artinya begini, saya hamba Tuhan. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah dosa saya minta ampun. Hari ini saya melakukan kesalahan, akumulasi kesalahan-kesalahan, misalnya yang disebut dosa. Dosa dalam pikiran kita, dosa dalam perkataan kita, dosa dalam perbuatan kita. Ini yang dimaksud. Artinya begini, kalau memang gereja menganggap bahwa mereka lebih tinggi dari Daud misalnya, berarti boleh jadi kesalahan. Tetapi ini kan dosa, itu berat. Daud saja hamba Tuhan Allah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan yang disebut dengan dosa, karena tingkatannya serius, dia dihukum. Dia yang hamba Tuhan dihukum. Kita juga melihat bagaimana Allah menghukum pada bagian yang lain. Kalau Elia itu juga otomatis dia terhukum. Ada bagian di mana dia berjalan setengah lari itu, 3 hari lamanya itu dia berjalan setengah lari. Terhukum. Orang yang melakukan mujizat yang heran itu, nabi yang luar biasa itu, tiba-tiba saja urapannya drop. Setelah peristiwa di Karmel, urapannya drop. Dan dia kemudian takut. Takut kepada Isabel dan lari tunggang langgang. Jadi jalannya itu bukan jalan seperti orang berjalan biasa. Itu kategori jalan cepat. Nah, kalau urapannya itu lagi stand, tidak mungkin Nabi Elia itu lari. Tapi itu hanya menunjukkan sesempurnanya Nabi Elia ternyata ada kekurangan. Nabi Elia ini naik ke sorga. Tetapi kekurangannya jelas. Dia juga takut. Bahkan di bagian yang lain, Tuhan Yesus juga takut ketika di Taman Getsemani dia berdoa.
sampai keluar pelu darah. Perjuangan itu hebat. Nah, dosa yang diminta itu kita minta ampun dosa kita. Meminta Bapa di sorga mengampuni dosa kita. Dengan syarat kita juga mengampuni orang yang bersalah. Kalau Anda tidak mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, jangan harap Allah di sorga mengampuni dosa Anda. Kalau Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, maka mudah sekali Anda untuk menerima pengampunan dari Allah Bapa di sorga. Karena Dia pengasih dan penyayang. Nah, ada syaratnya untuk pengampunan ini. Kita meminta ampun dosa kita. Bukan kesalahan, dosa. Itu serius, namanya dosa serius. Dosa serius. Misalnya orang tiba-tiba keseleo lidah. Tidak sadar dia sudah berdusta. Itu kan dosa, bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Orang yang tidak bawa SIM, tiba-tiba kena tilang. Dia bawa ke mobil, dia bawa SIM, tiba-tiba dia kena tilang. Dia buka saja tempat itu, barang-barang itu, surat-suratnya dia buka. Tetapi ketika dia tidak ada, dia terkejut. Polisi sudah meminta itu surat, tidak ada. Kemudian di depan polisi itu, di samping polisi itu, dia telepon anaknya. Di mana kamu cuci mobil ini, di mana kamu taruh surat-suratnya? Ya, ada di meja di rumah, Pak. Nah, contoh. Dia kena tindak pidana ringan. Kena tilang. Itu bentuk kesalahan ringan. Tetapi dosa itu berat. Kita berdosa karena kita misalnya mengakali orang. Kita mengakali orang. Kita menipu orang. Kita pikir kita benar. Kita pikir kita hamba Tuhan. Kita tipu orang itu. Jangan pikir itu tidak ada hukuman. Ada. Kalau kita tidak berdamai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan satu yang saya bilang. Saya mau katakan dosa kita diampuni. Tetapi hukuman akan tetap berjalan. Polisi juga untuk kesalahan orang itu ditilang. Oke, Bapak rupanya memang ini ada kesalahan di rumah ya. Iya. Iya Pak polisi. Oh, tapi Bapak sudah kena tilang. Polisi memaafkan dia. Tetapi sudah kena tilang mobilnya. Dia harus kembali lagi beberapa hari kemudian. Dan menghadiri persidangan untuk kasus ini. Dia bayar dendanya. Ketika Daud meniduri istri daripada Uria, mamanya Salomo itu, hukumannya itu banyak sekali. Dia disuruh pilih mau jatuh di mana. Dia pilih jatuh di tangan Allah, jatuh di tangan Tuhan. Banyak sekali. Satu istri orang diperkosa, satu istri orang dipakai dia, gantinya 10 istrinya itu diperkosa oleh anaknya. Contoh, terjadi pertumpahan darah. Di keturunan Daud itu terjadi pertumpahan darah yang serius. Kemudian Pangeran Amnon itu memperkosa putri Tamar, adiknya sendiri. Bayangkan hal-hal yang tragis ini terjadi. Jadi jangan pikir Anda bisa menghindari hukuman. Tidak ada. Saya, Anda, bahkan nabi-nabi yang mulia itu semua tidak bisa menghindar dari hukuman Allah. Dosa diampuni. Tetapi hukuman kita berjalan. Kita harus dihukum. Supaya kita tahu bahwa ternyata dosa itu berat juga. Kenapa? Karena kita itu kalau dibiarkan Allah tidak menghukum kita, akibatnya iblis akan menampi kita. Kita akan celaka. Kita akan celaka. Nah ini contoh misalnya orang yang mata duitan seperti Yudas, dengan sekitar 30 keping. 30 keping uang yang waktu itu memang cukup besar. Tetapi masalahnya, dia telah menjual Tuhan. Tragisnya hukumannya apa? Dia mati. Namanya sebagai rasul, dan jubahnya serta jabatan sebagai rasul, digantikan orang lain. Dia menggantung diri di sebuah tanah. Nah, contoh ini. Jadi, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada Anda. Maka ketika Anda minta Tuhan Allah ampunkan saya dari dosa saya, mudahlah Allah mengampuni Anda. Allah tidak akan menghitung kesalahan Anda kalau Anda juga mengampuni. Ini syarat mutlak. Tidak boleh jadi lain. Kembali lagi, di bagian yang terakhir dari bagian ini, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini saran atau permintaan Tuhan Yesus untuk kita berdoa agar kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Memang berat.
Keadaan COVID ini kalau kita dibawa ke dalam pencobaan memang berat. Memang berat sekali. Orang sudah tidak ada kerjaan. Mungkin di rumah hampir tidak ada makanan. Mungkin keadaan-keadaan ekonomi Anda buruk sekali. Tetapi perkataan Tuhan kepada saya waktu saya berhubungan dengan Dia, berdoa berulang-ulang doa Bapa kami ini sampai sekian lama, Dia menyatakan menyangkut ini di dalam Yeremia 33 ayat 3a. Tolong dibacakan. Ya, Yeremia 33 ayat 3a. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya. Katanya kepada saya, jika engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dia kasih firman ini. Jadi saksinya dua, Roh Allah, Roh Kristus yang berbicara dan Roh Firman. Roh Firman juga berbicara. Dia menyatakan ayat ini. Setelah dia menyatakan di dalam bentuk bulatan atau bola berwarna biru khas mawing itu, perkataan atau firman yang ketiga dinyatakan ini. Dia bilang kepada saya, jika engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab apa? Menjawab engkau. Jika engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saya pikir, kenapa jadi begini? Kalau di Yeremia 33 ayat 3 itu seterusnya Anda baca kan, dia akan memberi rahasia-rahasia. Tapi maksudnya adalah begini, kalau Anda dicobai, atau kalau saya dicobai saya terlalu kuat tekanannya, maka berseru saja. Dia akan menolong. Berseru saja. Dia akan melepaskan. Sebab jika saya berseru, dia akan menjawab. Jawabannya itu ternyata juga berarti pertolongan ketika kita dalam kesesakan, dalam keadaan pencobaan. Atau bahkan mungkin jatuh dalam pencobaan. Berseru, maka dia akan menjawab saya. Nah, ini mungkin remanya untuk Anda. Jadi memang kalau keadaan ini sepertinya memang kita dibawa dalam pencobaan. Makanan sangat terbatas. Tidak boleh keluar rumah. Kalau mau keluar di mana-mana di jalan dijaga. Kita melewati pos-pos yang ada. Nah, ini keadaan ini dalam pencobaan. Kita juga mungkin tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bekerja. Sulit sekali untuk mendapatkan makanan. Karena pemerintah negara Indonesia ini kan bukan pemerintah yang kaya raya. Negara kita kan negara berkembang. Jadi kalau satu bulan itu ada 5 kilo beras, tambah ini dan itu sudah sangat bagus. Sudah sangat peduli pemerintah kita, Presiden kita Joko Widodo itu sangat peduli. Tapi apa mau dikata? Negara kita kategori negara yang berkembang, miskin. Kategori negara miskin. Itu sudah sangat bagus. Tapi kan mana tahan kalau sudah tidak ada makanan. Anak-anak Anda di rumah mungkin menangis, meminta sesuatu yang seperti biasanya. Mungkin anak Anda sekolah dan kemudian menangis karena di sekolah terlalu banyak tugas. Mereka minta data, mereka minta pulsa data. Dan itu berulang-ulang, mungkin Anda sudah jengkel. Nah, Anda lagi dibawa ke dalam pencobaan. Tuhan bilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Allah, maka Ia akan melepaskan. Dia akan melepaskan. Nah, saya telah sarankan Anda untuk berdoa Bapa kami atau doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus berulang-ulang. Silakan Anda mau versi Protestan, Anda mau versi Katolik, atau Anda mau versi yang seperti ini di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 2-4 silakan. Versi yang mana semuanya bagus, silakan. Tetapi kalau sampai pada minta pengampunan, katakan dosa, jangan kesalahan, terlalu ringan. Ringan, kita ini makhluk yang berdosa. Inama yusama insanu linisyanihi. Artinya makhluk yang penuh cacat dan celah. Kita banyak kekurangan. Kita banyak masalah. Pikiran kita berdosa. Perkataan kita berdosa. Perbuatan kita berdosa. Langkah-langkah kita berdosa. Langkah-langkah pikiran kita jahat dan berdosa. Siapapun Anda. Saya dapat itu sehingga Paulus berkata. Rasul Paulus yang mulia berkata. Aku menginginkan yang baik, tetapi yang jahat ada padaku. Ini kaliber rasul. Orang yang memiliki jubah rasul, yang memiliki jubah pengajar, dia punya problem. Problemnya ini ternyata apa? Di dalam dirinya itu ada genetik
suku Benyamin yang memang liar, tidak tertib, keras, dan suka mengacau. Dan banyak sifat-sifat lain dari genetik keluarganya ini yang dia perangi. Sehingga beliau harus mengatakan, aku menginginkan yang baik, tetapi yang jahat ada padaku. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita dibawa ke dalam pencobaan dan kita tidak berseru kepada Allah. Berseru. Lakukanlah pengulangan seruan-seruan itu. Jika di antara Anda ada juga yang mengatakan cukup sekali, oke, saya anggap dia alirannya Smith Wigglesworth. Berdoa sekali dan selesai, sembuh. Berdoa sekali selesai, Tuhan menjawab. Kan Smith Wigglesworth itu, beliau itu kan sekali saja berdoa. Tetapi faktanya ketika di Inggris itu ada orang-orang yang beliau berdoa berulang-ulang. Misalnya, dia disuruh pergi ke suatu tempat, dia berdoa, orang yang sakit. Ketika dia berdoa, orang sembuh. Tapi ketika dia mau berbalik, keluar dari rumah itu, orang itu bilang, aduh sakit lagi saya ini. Dia berdoa ulang sampai orang disembuhkan. Artinya begini, kita boleh berdoa sekali lagi kalau memang yang bersangkutan itu punya iman yang cukup. Saya sering berdoa sekali saja untuk orang-orang tertentu yang punya iman yang cukup. Bahkan saya kejar lagi dia berapa hari kemudian. Bagaimana? Sudah sembuh, tidak ada masalah dengan saya. Oh ya, dia memiliki iman. Tapi ada orang yang saya tidak bisa biarkan, bahkan dia tidak beriman. Saya tahu itu, saya berdoa ulang. Saya ajarkan tentang prinsip iman. Ibu atau bapak begini. Jadi tolong begini. Jadi saya lakukan pengulangan. Sehingga ada kalanya saya suruh ulang. Lihat di YouTube atau di Facebook itu ulang. Karena bukan hanya saya. Pastor John Mellor, Pastor Mark Hammonds yang ada di Australia itu begitu juga. Dibanding saya tidak ada apa-apanya. Saya juga banyak belajar dari mereka. Pastor Melbourne di Amerika sana, di Amerika Serikat, mengajar juga yang sama, lihat ulang. Artinya begini, saya berhubungan dengan beliau-beliau itu. Saya banyak belajar dari mereka. Jadi kalau ada yang sekali cukup, apakah imannya cukup? Kalau imannya cukup, pas, oke. Baik. Tetapi jika tidak, masa akan biarkan orang yang memang tidak percaya kemudian arahkan jadi percaya dan dia menerima kesembuhan dan pelepasan dari Tuhan. Dia terima pelepasan dan kesembuhan. Nah, saya peduli dengan itu. Sekali lagi, firman Tuhan ini sebaiknya Anda kalau sudah terlalu berat keadaannya, Anda rasa ini sudah dibawa ke dalam pencobaan, berserulah kepada Allah agar Ia melepaskan Anda. Dia bertanggung jawab. Karena apa? Tuhan yang mengajarkan doa ini. Dan Allah Bapa bertanggung jawab untuk apa? Menepati apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saya bedakan Allah dan Tuhan. Allah itu maksudnya Bapa Yahweh. Kemudian Tuhan itu maksud saya Yesus. Dalam berbagai substitusi jawabannya itu. Nanti di bagian lain kita akan bahas lagi. Tapi Tuhan itu, Yesus, dia menolong kita. Ketika kita berseru kepada Bapa, maka Bapa akan sebagai decision itu, dia akan perintahkan. Tolong dia. Tolong di sana ada si Lefranta Kumansang di Manado, di Minahasa, di Kawangkoan. Tolong dia telah berseru untuk dilepaskan dari pencobaan. Tuhan bertanggung jawab. Dia mengajarkan itu, jadi dia akan menolong melepaskan. Kalau saya dilepaskan Tuhan, Anda juga pasti ditolong dilepaskan Tuhan. Kalau Anda berdoa berulang-ulang seperti itu, pasti dia akan lakukan. Saya mau tambahkan, untuk berdoa Bapa kami ada kalanya saya ikut dengan para rahib atau pastor-pastor yang ada di Katolik, saya ikut. Saya ambil tasbih, kemudian saya mulai berdoa. Kenapa? Masalah fokus. Ada kalanya kalau tanpa itu, kalau orang tidak terlatih dengan baik, fokusnya itu pecah. Kalau tasbih satu persatu, tak 1, 2, 3, 4, 5, 10. Fokus itu akan jadi sangat baik, itu sangat menolong. Jadi itu ada sebuah pola yang baik yang diterapkan juga di Katolik itu. Saya ikut itu. Yang saya ikut itu apa yang berguna untuk membangun iman saya. Dan memang masalahnya ada kalanya kita alergi dengan sesuatu. Ini kan Katolik, ini kan Protestan, ini kan karismatik, ini Pentekostal. Jangan. Kita lihat apa yang baik.
Apa yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus, apa yang sesuai dengan Alkitab, kita ikut itu. Kita tidak ikut agama, kita ikut Tuhan. Kristen itu kan menyangkut murid Tuhan, bukan gereja apa. Bahkan saya berkelakar dengan teman-teman saya. Coba jawab, Abraham gereja apa? Sehingga ia jadi bapak orang percaya. Mereka bilang, Abraham tidak ada gerejanya. Karena zaman itu belum ada gereja. Coba jawab, Ayub gereja apa? Iya, mereka bilang Ayub juga tidak bergereja. Saya bilang itu si Yakub, Israel itu gereja apa? Tidak bergereja. Kok mereka jadi orang-orang percaya? Bahkan Abraham menjadi bapak segala orang percaya. 12 suku Israel itu dari Yakub. Dialah bapak Israel. Nah, masalahnya, gereja yang harus dibangun adalah gereja organisme. Kalau Anda terlalu terorientasi dengan gereja organisasi, pertumbuhan kerohanian itu bisa saja mandek. Bahkan kalau dia sudah mandek, stagnan, bisa salah arah dan jalan. Sekali lagi firman Tuhan tidak dapat dibawa menurut pikiran kita, menurut ilmu teologi saya, menurut ilmu misiologi saya, tidak. Firman Tuhan dijabarkan dengan pengurapan Roh Kudus Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kudus Tuhan, tentunya orangnya harus punya standar pemahaman Alkitab yang sangat baik. Sehingga ketika dia benturkan ayat satu dan lain, dia tidak dapati kesalahan. Dia tidak dapati kesalahan. Jadi, sekali lagi, saya bikin rangkumannya, doa Bapa kami ini. Saya bikin rangkumannya. Dia mulai ketika api biru itu masuk dalam ruangan saya, sebesar kurang lebih hampir seperti bola voli. Itu dia berjalan, dia terbang di udara 1,5 meter dari saya, paling jauh 2 meter di atas saya, dan dia mulai berbicara. Saya guncang, saya menangis, saya sudah tahan tidak bisa, saya sudah tidak bisa, meledak juga. Tapi bukan menangis seperti apa. Saya terguncang-guncang, ke strum seluruh tubuh saya jatuh ke depan. Dan dia berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Harta dan kekayaan akan tetap tinggal dalam rumahmu. Kebajikanmu tetap akan ada padamu untuk selama-lamanya. Jika engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yang saya ajarkan, yang saya telah alami, dalam saya berhubungan dengan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah hidup. Kalau Anda mau, Anda bisa lebih dari saya. Saya berharap Anda muncul. Muncul bintang-bintang baru di negeri ini dan di negeri-negeri sekitar. Karena diperlukan hamba Tuhan. Kita tidak perlu pendeta. Dengar baik-baik. Kita butuh hamba Tuhan. Dengar. Pendeta, pastor, buatan gereja. Dilantik gereja. Hamba Tuhan. Dilantik Tuhan. Hamba Tuhan ala Nabi Elia. Dilantik Tuhan. Hamba Tuhan ala Nabi Elisa. Dilantik Tuhan. Abraham, bapak segala orang percaya, dilantik Tuhan Allah. Daud, dilantik Tuhan Allah. Saul, dilantik Tuhan Allah. Samuel, dilantik Tuhan Allah. Itu hamba Tuhan. Bukan pendeta, bukan pastor. Kiranya Anda mengerti. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok untuk pengajaran baptisan Roh Kudus. Amin.